Pemirsa PT Nusantara Infrastructure Tbk telah resmi melantai di Bursa Efek Indonesia sejak pertengahan tahun 2001. Rekan Rolando Sambuaga akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan, Andro. Baik, terima kasih Elisa dan pemirsa. Saham PT Nusantara Infrastructure Tbk telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak 19 tahun lalu. Kita simak datanya. Ya, PT Nusantara Infrastructure Tbk dengan kode saham META ini melantai di Bursa Efek Indonesia itu pada 18 Juli 2001 dengan papan utama dengan bidang usaha utama itu jasa perdagangan, sektor trade, services and investment, subsektor wholesale atau durable and non-durable goods. Dan kita saksikan siapa saja pemegang saham PT Nusantara Infrastructure Tbk, yaitu yang pertama sebesar 73,8% dikuasai oleh PT Metro Pacific Tollways Indonesia atau sebanyak 13,07 miliar saham. Lalu selanjutnya 10% oleh PT Indonesia Infrastructure Finance atau sebanyak 1,77 miliar saham, dan selanjutnya masyarakat 2,48 miliar dan saham Treasury 385,45 juta. Dan kita saksikan seperti apa pergerakan harga saham META di sepanjang 1 tahun terakhir. Kita saksikan di 11 Maret 2019 yaitu seharga Rp200 per saham. Lalu pada Agustus turun menjadi Rp178. Dan pada pada akhir tahun kemarin 2019 tepatnya 23 Desember ini menaik cukup tajam ya, jadi Rp220. Dan kita saksikan per kemarin itu berada di angka Rp150 per saham pada 10 Maret 2020 kemarin. Ya, baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda, Elisa Hasan. Baik, terima kasih Rolando atas data-datanya. Saya kembali lagi ke Pak Ramdhani Basri, Presiden Direktur Nusantara Infrastructure. Kita tadi melihat terkait dengan pergerakan saham dari META sendiri. Ini kemarin sempat terjun ya, dari akhir tahun 2019 ke awal tahun lumayan Pak terjunnya. Tapi kita lihat kali ini mencoba untuk bangkit dan berada di 150 kali ini. Nah, Anda melihat pergerakan saham dari META sendiri seperti apa Pak? Kita mesti melihat bisnis infrastruktur ini dalam jangka panjang. Agak berbeda dengan komoditi, ya. Namun saya yakinkan bahwa perusahaan ini dengan proyek-proyek yang akan didapati akan berubah bentuk, ya kan, sehingga aset kita akan menjadi 2-3 kali lipat lebih besar dari saat ini. Nah, memang sulitnya adalah pemain-pemain retail, ya. Pemain-pemain retail itu biasanya mereka memegang hanya dalam waktu singkat, ya kan, sehingga kalau kita lihat tadi susunan pemegang sahamnya banyak dikuasai oleh institusi, ya. Salah satunya adalah IIF, Infrastructure Fund. Artinya apa? Artinya mereka lah yang punya holding power cukup kuat untuk menahan, karena memang kita harus melihat view-nya dalam 3-5 tahun ke depan. Oke. Itulah kalau infrastruktur seperti itu ya. Baik, tidak bisa jangka pendek, harusnya jangka panjang. Ya. Tapi kalau secara fundamental sendiri Pak, ini perusahaan Nusantara Infrastructure sendiri seperti apa? Saat ini dengan kondisi dan situasi seperti ini, kita bisa katakan relatif cukup baik. Salah satu bisnis atau industri yang mungkin tanda kutip saya katakan ya, sejak 2014 hingga saat ini tidak terlalu berdampak dengan resesi-resesi yang ada, ya. Karena kebutuhan masyarakat terhadap jalan tol, terhadap air, energi dan sebagainya itu tidak banyak berpengaruh. Berarti tidak terlalu terdampak dengan ya tadi terkait dengan perkembangan global, kemudian ada juga yang sekarang lagi ramai adalah COVID-19, ini tidak terlalu berdampak sebenarnya. Tidak terlalu berdampak. Ya? Oke, berarti secara fundamental oke ya Pak ya? Kami meyakini bahwa ini salah satu industri yang cukup strong. Oke. Capex tahun ini berapa sih Pak? Kita perkirakan 1,5 ditambah 700 mungkin 2,2 triliun rupiah. 2,2 triliun rupiah. Ini kira-kira pendanaannya nanti akan dari mana Pak? 2018 kita melakukan right issue sebesar 475. Sebagian besar kita lakukan injection kepada anak perusahaan untuk mengembangkan salah satu anak usaha kita di Makassar, Petarani. Ya, dan sisanya kita mendapat dukungan dari bank. Oke, berarti ada juga pendanaan yang diambil dari perbankan. Tadi fokus Capex ini akan digunakan untuk membangun anak usaha seperti itu, yang ada yang terkait dengan Petarani ini, Pak. Oke, baik. Nah, ini kalau kita lihat untuk rencana, adakah rencana bisa dikatakan rencana ekspansi di tahun ini, Pak?
Kalau saya merunut ke belakang sedikit ya, tahun 2018 itu kita melakukan beberapa kali corporate action. Yang pertama right issue sebesar 475 miliar. Kemudian kita melakukan akuisisi ya biomass di Pontianak, kita menguasai 80%. Kemudian kita mengakuisisi saham Jasa Marga di JLB ya. Kemudian kita mempersiapkan ya proyek Lau Gunung untuk mini hydro. Kemudian kita mempersiapkan proyek Petarani di Makassar. 2019 konstruksi untuk Petarani dan Lau Gunung. 2020 mudah-mudahan Petarani selesai dan Lau Gunung selesai. Nah, tahun 2021 kita sudah mendapatkan lagi izin pemrakarsa untuk Cikunir Ulu Jami sepanjang 26 km elevated dengan nilai total investasi 21 triliun rupiah. Dan kita ada lagi melakukan beberapa penjajakan kepada proyek-proyek tol khususnya di Jawa. Oke, Pak, ini kan kalau kita lihat prospek bisnisnya cukup baik ya. Adakah memang grup-grup atau adakah grup lain yang membantu Nusantara Infrastructure ini? Atau grup bisnis yang membantu? Kita menyadari sejak pertama bahwa infrastruktur ini membutuhkan dana yang luar biasa besarnya. Karena itu sejak tahun 2010 kita sudah mengundang investor-investor sebagai partner kita untuk sama-sama mengembangkan usaha ini. Ya, jadi salah satunya adalah di telekomunikasi waktu itu kita mendatangkan atau mengundang salah satu investor terbesar Providence Private Equity, memang kita sudah spin off. Kemudian di pelabuhan ya itu dengan salah satu perusahaan Prancis. Kemudian di jalan tol kita melakukan kerjasama dengan strategic investor dari Jepang ya. Kemudian pada tahun 2018 kami mengundang juga salah satu financial investor IIF ya sebagai pemegang saham kami. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, Pak. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Corporate Action akan kembali usai News Update.